Cek. Bisa mendengar suara saya anak-anak? Bisa. Oke. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasanya, ketua kelas silahkan memimpin doa ya. Tolong yang lain kameranya di open dan mic-nya dimatikan biar temannya nanti bisa memimpin doa dengan suara yang jelas. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya sudah bisa hadir pada meet saya pada pagi hari ini. Kemudian sebelum kita memulai akan saya absen dulu ya. Seperti biasanya saya absensi, nanti yang saya sebut namanya bilang hadir gitu ya. Saya mulai dari absensi yang pertama. Suci? Hadir. Hadir. Selvina? Hadir. Hadir. Devi? Ya. Ada ya? Alisa? Hadir. Kemudian Salma? Salma hadir? Ya, hadir. Yisa? Hadir. Wulan? Hadir. Hadir. Kemudian Miranda? Hadir. Hadir. Widya? Hadir. Widya hadir. Anissa? Hadir. Hadir. Shirley? Hadir. Hadir juga. Oke, berarti lengkap ya untuk TKJA ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kalian ingat enggak pelajaran materi yang lalu? Ada yang ingat? Ayo siapa? Silakan. Langsung dijawab atau semuanya ada yang ingat? Dari minggu ini kan hari ini kan kita akan mempelajari proses komunikasi data. Dan minggu lalu itu kita mempelajari apa kira-kira? Ada yang ingat enggak? Silakan. Salma? Standar komunikasi data. Iya, standar komunikasi data. Nah, itu. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu yaitu standar komunikasi data, dan sekarang yaitu proses komunikasi data. Sebelum kita lanjut, saya share screen dulu ya biar kamu nanti bisa lihat. Share screen. Oke, sudah muncul di perangkat kalian belum share screen-nya Pak Galih? Sudah. Oke. Oke, kita buka kelas. Saya bukakan classroom dulu ya. Sebelum ini kalian bisa tolong mic-nya di mute ya. Tolong mic-nya di mute atau dimatikan mic-nya supaya suaranya tidak masuk. Oke, silakan dilihat di perangkat kalian. Sebelum melakukan kegiatan belajar pada hari ini, silakan di-download di Google Classroom tentang materi
proses komunikasi data ini. Nah, di situ ada bahan ajar, kemudian media dan LKPD. Nah, jadi silahkan kalian download atau mungkin yang sudah download kemarin silahkan itu nanti akan kita gunakan pada pembelajaran kita pagi hari ini. Oke, kita lanjut ke materi ya. Bisa dilihat anak-anak presentasi saya? Bisa. Oke. Bisa. Yaitu proses komunikasi data. Nah ini sebelum sudah pindah slide saya bisa ya? Bisa, tolong Salma dibaca ini apa ini? Saya punya seperti tulisan ini apa di tempat kalian itu? Dibaca kan Salma? Witing Tresno Jalaran Saka Kulino. Witing Tresno Jalaran Saka Kulino. Ada yang tahu enggak ini pengertian ini apa? Ada yang tahu enggak? Ya guyu kabeh. Ayo Bu, sapa wi? Salma, apa iki maknane iki? Guyu. Suci ya, Suci. Suci open mic silakan. Yang tahu ini apa ya? Kalian orang Jawa toh. Kalian itu orang Jawa. Tahu enggak ini? Kayak Apa artinya? apa ya, Pak? Iya. Kayaknya cinta itu dimulai dari kebiasaan. Cinta itu dimulai dari kebiasaan. Benar sekali. Jadi dengan kita membiasakan belajar, misalnya awakmu gak seneng materi ini TLJ, wangel katakanlah. Awakmu gak seneng matematika, tapi kamu tidak boleh membencinya. Kamu harus kulino. Ya, kulino yo dibukai, masih ora iso yo dibukai, masih gak genah, nggak paham, nggak ngerti yo tetap berusaha untuk belajar. Nah, itu dilakukan secara istiqomah atau terus menerus. Nah, itu akan menimbulkan rasa cinta kamu pada pelajaran. Iki bukan pada orang lo ya, bukan pada cowokmu lo ya, tapi pada pelajaran. Oke. Pelajaran. Itu motivasi saja. Jadi taruhlah pembelajaran atau sekolah itu di atasnya pacarmu. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama melalui diskusi kelompok siswa mampu mengkonsepkan transmisi dan jenis transmisi data dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi siswa mampu merinci metode transmisi data dan gangguan transmisi data dengan tepat. Kemudian nomor 3, melalui kegiatan diskusi siswa mampu menguraikan proses pengiriman data berdasarkan 7 OSI layer dengan tepat. Nah, yang keempat, melalui kegiatan diskusi siswa mampu membandingkan beberapa transmisi data dengan benar. Kemudian yang kelima, melalui kegiatan diskusi siswa mampu mengkategorikan gangguan proses komunikasi data dengan tepat. Yang keenam, melalui kegiatan diskusi siswa mampu menyimpulkan proses komunikasi data dengan runtut dan benar. Nah, itu jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke. Masuk ke slide yang berikutnya. Tolong Suci dibacakan dan Pak Galih, ini ada proses komunikasi data. Proses komunikasi data. Proses komunikasi data adalah perpindahan data dari suatu sumber atau transmitter menuju ke suatu tujuan atau receiver yang melewati suatu media penghantar dalam bentuk bit-bit. Contoh proses komunikasi data. Nah, contohnya apa? Nah, itu sudah dibacakan ya. Jadi proses komunikasi data itu perpindahan data dari satu sumber ke receiver atau penerima. Contohnya ini. Contohnya ada yang bisa mencontohkan nggak, Widya atau mungkin Miranda atau yang lain bisa mencontohkan contoh proses komunikasi data ini? Ini setiap hari kan kita lakukan. Iya kan? Contohnya apa? Contohnya proses komunikasi sing bendino mbok lakoni atau mungkin yang pada saat ini kita lakukan. Ayo, silahkan. Melakukan Zoom. Gimana? Atau Widya? Mana Widya? Kamu pernah ngirim WA enggak ke temanmu? Atau kamu biasanya kan ngirim WA?
Ya, Nah, pernah. kirim WA. Nah, kirim WA itu kan dari HP-mu ke HP-nya temanmu. Nah, berarti proses termasuk dalam proses komunikasi data apa enggak? Ya. Ya, termasuk kan. Nah, itu jadi ngirim WA, terus kita melihat TV, kita seperti kegiatan seperti ini, Jimit, itu semuanya termasuk dalam proses komunikasi data. Komunikasi data. Ya, benar sekali. Oke, kita lanjut ke transmisi data. Miranda, tolong dibantu Pak Galih membacakan ini ya. Silahkan open mic Miranda dan dibacakan slide yang ada di perangkatmu. Ada masalahkah Miranda dengan perangkatnya? Atau Widya saja, silahkan Widya. Widya? Atau Salma silakan. Kalau teman-teman ada permasalahan silakan Salma. Salma silakan tolong dibantu Pak Galih membacakan slide yang ada di depan ini, Salma. Transmisi data. Transmisi adalah merupakan proses pengiriman data dari sumber atau source ke penerima receiver data dengan menggunakan komputer ataupun media elektronik lainnya dan menggunakan media. Terus itu ada di bawahnya. Transmisi yang berfungsi sebagai jalur transmisi dari data yang dikirim. Nah, itu. Jadi transmisi data itu merupakan proses pengiriman data dari sumber. Nah, tadi saya contohkan dari HP-nya Widya ke HP-nya, misalkan ke HP-nya Salma, ke HP-nya temannya. Nah, source-nya itu HP-nya Widya, kemudian penerima itu HP-nya Salma atau receiver atau penerima. Nah, media di sini itu banyak. Ada yang menggunakan satelit, contohnya ini kan kabel ya. Kalian kelas 1 sudah pernah atau krempeng ini? Pernah? Salma sudah pernah atau? Pernah. Ya. Dulu kelas 1 kalian krempeng menggunakan RJ45 seperti ini. Nah, itu gunanya untuk apa? Salah satu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan kabel dengan perangkat satu dengan perangkat lain. Nah, kabel yang kalian krempeng itu, kabel UTP itu salah satu media transmisi. Tuh, seperti kalian menggunakan WiFi itu juga salah satu menggunakan media transmisi. Oke? Kemudian tipe channel transmisi. Di sini ada 3, simplex, half duplex, dan full duplex. Mungkin ada yang sudah membaca materi tentang tipe channel transmisi yang simplex. Sudah ada apa belum? Saya, Pak. Siapa ya, silakan. Simplex adalah transmisi data yang disalurkan hanya ke satu arah dan pemasar yang penerima tugasnya tetap. Oke ya, jadi simplex itu hanya bisa melakukan satu jalur. Jadi dan peran dari perangkat itu tetap. Contohnya televisi dengan stasiun televisi. Stasiun televisi sebagai atau stasiun televisi itu sebagai pengirim atau sender. Nah, sedangkan TV kalian yang ada di rumah itu sebagai receiver. Tuh contohnya. Kemudian seperti radio itu juga contoh dari tipe transmisi simplex. Kemudian half duplex itu merupakan transmisi 2 arah namun bisa dilakukan dengan secara bergantian. Jadi itu bisa dilakukan secara bergantian. Contohnya walkie talkie yang gunanya anak-anak yang biasa sering suka naik gunung itu, atau anak pramuka atau anak PMR itu sering menggunakan walkie talkie. Dia membuat jalur sendiri namun mereka bisa berbicara secara bergantian namun harus satu persatu atau bergantian. Beda kalau dengan yang full duplex, itu komunikasi atau jenis channel transmisi yang bisa 2 arah dan secara langsung. Contohnya seperti kita ini saat ini. Kamu bisa langsung ngomong, saya bisa langsung ngomong tanpa harus menghentikan pembicaraan.
Ya kan, misalnya awakmu rame karo kancamu kan ya krungu kemruwek ngono kuwi. Nah, itu contoh dari komunikasi full duplex. Atau yang biasa kamu gunakan misalkan telepon WA. Nah, telepon seluler kan awakmu wis jarang ya. Karena apa? Harga pulsa mahal. Lebih sering menggunakan telepon seluler apa telepon WA? WA. WA ya rata-rata. Ya. WA. Hanya itu karena sekarang telepon seluler itu karena dianggap lebih mahal, maka kalian menggunakan WA. WA telepon dengan temanmu itu juga menggunakan tipe channel transmisi full duplex itu. Oke, kita lanjut. Kemudian ada yang kedua yaitu jenis transmisi. Ada dua, serial dan paralel. Mungkin ada yang sudah membaca baik salah satu atau keduanya dari teman-teman, dari anak-anak kalian, dari kalian. Silahkan yang sudah menemukan tipe atau jenis transmisi. Widya mungkin atau Salma? Saya, Pak. Ya, silakan Widya. Jenis transmisi serial. Ya, serial. Transmisi data yang hanya menyediakan satu jalur pengiriman data. Ya, kemudian ini ada pengertiannya di bawah. Selanjutnya, yang paralel silakan dibaca. Di perangkatmu itu kan ada. Atau ganti Widya siapa? Salma. Silakan dibaca. Di layar share screen itu kan sudah ada pengertiannya di bawah. Kurang besar? Transmisi data yang mengalirkan semua bit data dari piranti pengirim ke tujuan secara bersama-sama dengan membagi data menjadi 8 bit dan dilewatkan melalui 8 kanal. Ya, benar sekali. Jadi perbedaannya antara serial dan paralel, kalau serial itu menggunakan satu jalur, kalau paralel itu menggunakan 8 jalur secara bersama-sama. Jadi misalkan serial ini kita mengirim data dari HP-mu ke HP temanmu, kemudian mengirim video dari HP-mu ke HP temanmu, itu kita menggunakan jenis transmisi serial. Tapi kalau misalkan dari keyboard ke CPU, dari flash disk ke hard disk, nah, itu menggunakan jenis transmisi paralel, di mana prosesnya itu lebih cepat, namun kerusakan data juga lebih bisa mungkin terjadi. Tuh. Kemudian slide berikutnya ada media transmisi, di mana ada sisi kiri dan sisi kanan. Ini apa ini, Pak? Nah, yang sisi kiri ada kabel twisted pair, kemudian kabel koaksial dan kabel FO atau serat optik. Yang kiri ini disebut dengan media transmisi guided atau guided media transmission. Guided itu maksudnya terpandu, jadi tidak bisa dibelokkan. Ini media-media yang tidak bisa dibelokkan. Dibelokkan itu maksudnya gimana? Saya asumsikan ke sini. Yang sebelah kanan itu ada media unguided atau media tidak terpandu. Nah, ada antena, gelombang radio, dan satelit. Di semua media ini itu bisa dibelokkan. Contohnya gelombang, sekarang wifi. Misalkan wifi yang ada di tempatmu, misalkan wifi-mu ada di ruang tamu, kemudian kamu ada di halaman belakang. Nah, itu juga merupakan bisa pembelokan karena melewati berbagai bangunan. Nah, misalkan kamu pindah tempat ke kamar, pindah tempat ke halaman depan, nah, semuanya kan tercover sama wifi itu, antena wifi itu. Nah, itulah yang disebut dengan media transmisi unguided. Jadi dia kemana-mana pun tetap bisa. Nah, sedangkan di kabel ini atau yang kabel 3 ini itu namanya media transmisi guided, terpandu. Jadi tidak bisa. Kalau sudah ke depan ya ke depan terus, kalau ke kiri ya ke kiri terus. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini ada metode transmisi.
Metode transmisi dibagi menjadi dua, yaitu baseband dan broadband. Mungkin ada yang sudah menemukan. Ayo anak-anak yang sudah membaca materi, mungkin ada siapa? Mira siapa? Wulan, silahkan coba metode transmisi. Sudah menemukan? Ya, silakan. Metode transmisi. Sudah. Ya, silakan. Metode di mana data digital dikirim langsung melalui media transmisi satu saluran tanpa mengalami perubahan apapun. Nah, jadi yang tipe baseband ini tidak mengalami perubahan apapun. Jadi maksudnya perubahan itu dari sinyalnya ya. Jadi teknik pengiriman baseband ini dari analog ke analog atau dari digital ke digital. Beda dengan broadband, itu ada perubahan sinyal. Dari sinyal analog dirubah menjadi digital, kemudian dirubah lagi menjadi analog. Yang broadband ini contohnya seperti modem atau yang sekarang ini sedang gencar di promo atau diinfokan sama pemerintah, yaitu tentang TV digital. Kalian sudah pernah dengar belum TV digital itu? Mungkin di TV-mu sudah muncul 2022 siap untuk Indonesia TV digital. Nah, itu dia menggunakan teknik pengiriman broadband, di mana sinyal analog sampai ke tempatmu, ke TV-mu itu akan dirubah dengan menggunakan namanya set top box. Dirubah menjadi saluran digital dan dia akan menampilkan ke TV-mu. Jadi TV-nya nanti lebih tampilannya itu lebih bening, tidak ada semut-semutnya itu. Nah, itu seperti slogannya TV digital. Oke, kita lanjut di gangguan transmisi, yaitu ada redaman, kemudian delay. Jadi gangguan transmisi itu ketika kita melakukan komunikasi data dengan perangkat yang lain, itu pasti terjadi yang namanya gangguan transmisi. Nah, macam-macamnya itu ada redaman, ada delay, kemudian thermal noise, ada intermodulasi noise, kemudian ada yang terakhir yaitu fading. Nah, redaman dan delay itu gangguan yang dapat diprediksi. Jadi sudah bisa dihitung, misalkan nanti cuacanya buruk, misalkan nanti kabelnya terlalu panjang, itu akan terjadi redaman. Atau delay juga kan bisa terjadi, misalkan sinyal buruk, misalnya sinyalnya buruk ketika kita melakukan jimit, pasti terjadi delay apa enggak? Aku ngomong, awakmu krungune 3 detik lagi atau 4 detik lagi. Nah, itu juga bisa terjadi. Kemudian gangguan yang tidak dapat diprediksi, tolong Miranda dibacakan Pak Galih ini pengertian dari thermal noise. Sebentar, gantian. Thermal noise, silakan Miranda, dibaca di perangkatnya itu kan sudah ada penjelasannya. Mungkin ada masalah di perangkatnya Miranda ya. Coba Suci. Iya, ada Pak. Oh, bisa ya, silakan. Silakan Miranda. Thermal noise merupakan salah satu jenis noise, yaitu gangguan elektris yang dihasilkan alat atau sirkuit dalam komunikasi data. Ya. Jadi thermal noise itu salah satu jenis noise, yaitu gangguan elektris yang dihasilkan alat atau sirkuit dalam komunikasi data. Misalnya gini, ini terjadi misalkan di perangkat yang besar, misalkan di antena grid Pak Galih itu, antena wifi sekolah. Nah, di situ misalkan ada permasalahan, misalkan terjadi panas yang berlebih pada sirkuitnya, itu akan terjadi gangguan pada sinyal wifi-nya. Atau mungkin saat sekolahan geruduk menggunakan wifi semua. Nah, itu juga otomatis akan mengganggu dari proses kerja perangkat tersebut. Nah, itu disebut dengan thermal noise. Atau misalkan di switch yang tertempel di lab itu, misalkan
itu ketika kita misalkan melakukan proses server klien server pada jalur misalkan ujian sekolah, itu juga terjadi panas yang berlebih jika yang mengakses terlalu banyak. Atau juga penurunan juga bisa. Penurunan kinerja dari suatu perangkat juga akan bisa menimbulkan thermal noise. Misalkan kipas dari perangkat tersebut sudah tidak bekerja dengan baik. Nah, itu akan mengurangi kinerja dari perangkat tersebut. Jadi perangkatnya nanti akan mengalami panas yang berlebih sehingga kinerjanya akan berkurang. Itu tadi contoh-contoh gangguan transmisi. Oke, sekarang oscillator. Nah, ini saya contohkan proses pengiriman data pada 7 oscillator atau open system interconnection. Coba Widya Salma, tolong dibaca ini. Ini kamu bisa enggak cara membaca ini? Cara kerja oscillator. Jadi cara kerja oscillator ini tolong dibacakan, Salma, nanti saya jelaskan ya. Cara kerja oscillator. Ya. Mengirim data, Ya. application, presentation, Ya. session, transport, network, data link, physical. Kemudian Physical, data link, network, transport, session, presentation, application. ya. Oke, tuh. Jadi prosesnya seperti itu. Saya jelaskan. Jadi cara kerja oscillator itu yang pertama ada pada komputer pengirim atau sender, di mana di situ namanya encapsulation. Ya, di mana di situ namanya encapsulation. Dimulai dari layer application, kemudian presentation, session, transport, network, data link, physical. Physical link ini maksudnya merupakan media transmisi yang digunakan. Entah itu menggunakan kabel FO, menggunakan kabel UTP, menggunakan WiFi, atau menggunakan perangkat yang lain. Entah itu antena pemancarnya televisi, itu kan juga termasuk dalam media. Nah, itu kemudian di sisi penerima komputer, misalnya di komputermu itu dimulai dari physical. Kalau kamu menggunakan WiFi ya berarti menggunakan di MAC-nya WiFi, bukan di MAC-nya NIC atau Network Interface Card. Kemudian data link, network, transport, session, presentation, dan application sampai nanti dimunculkan di layar kalian. Nah, ini namanya decapsulation atau kebalikan dari encapsulation. Kalau encapsulation itu dibungkus, kalau decapsulation itu dibongkar. Gitu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Ini Pak Galih punya video sebentar ya. Saya tentang itu oscillator ini. Atau bukan video sih, ini GIF. Bentar, masih loading. Nah, tentang proses atau animasi pengiriman data. Nah, kamu lihat ya. Di sini berarti dia di komputer pengirim. Kemudian yang di sisi kanan ini merupakan di komputer penerima atau receiver. Nah, di sini sender. Dimulai dari application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Nah, di sini nanti dikembalikan. Datanya dikembalikan sampai menjadi data. Kamu lihat yang paling atas itu dimulai dari data dan berakhir menjadi data. Nah, ini prosesnya akan berkurang. Nah, sehingga menjadi data. Tuh, ini contoh saja simulasi yang terjadi pada 7 oscillator. Tuh. Oke, ada yang ditanyakan apa tidak, anak-anak? Tidak ya. Kalau tidak akan saya stop presentasinya. Kemudian kita akan membagi kelompok ya. Ini kelompoknya sebentar. Saya kopikan ya di kolom chat. Dan saya kopikan di kolom chat.
Nah, sudah terlihat di kolom chat? Saya bukanya Jimit-nya dulu. Oke, silahkan sekarang pindah ke room ya. Silahkan pindah room, dibaca itu di perintahnya yang kelompok 1 dan 2, silahkan pindah ke room masing-masing untuk apa itu? Berdiskusi kelompok. Nah, LKPD-nya kan sudah kalian download itu. Nanti cara pengerjaannya dikerjakan di buku tulis. Ya, silahkan. Sebentar, yang kelompok 2 belum mulai ini, masih loading. Silahkan masuk ke room masing-masing ya. Yang kelompok 3 tetap di room utama ya, berarti. Silakan di open mic, kemudian diskusi dengan teman-temannya. Oke. Silakan berdiskusi di kelompok masing-masing. Yang kelompoknya Sagita ini kurang siapa ini yang belum masuk? Atau yang kelompoknya Triwulandari ini kurang siapa yang belum masuk itu? Oke, ya ini baru masuk kamu. Oke, silakan LKPD-nya dibuka, di-download, terus dibuka dan dikerjakan ya. Masih bingung apa enggak cara pengerjaannya? Oh ya, sebentar.
Bentar ya Pak Gele, saya minta link kelompok Oh 2. ya, sebentar saya share lagi kalau itu hilang. Udah muncul? Salma? Kelompok 2, Salma, Yesa, Wulan. Itu linknya. Sudah ditunggu Yesa sama Wulan tuh di kelompok di breakout room-nya. Salma sudah bisa? Yang kelompok 1? Kelompok 1 ada masalah tidak? Sudah masuk breakout room semua? Suci silakan dipimpin ya anggotanya. Belum bisa, Pak. Ya. Yang belum bisa tadi siapa ini? Salma ya? Saya. G. Ini linknya di grup chat itu ada kan? Ini siapa itu? Masih loading, Pak. Ya ada. Yesa sama Wulan sudah di breakout room. Kamu silakan masuk, ditunggu itu untuk diskusi ya. Atau saya kopikan di sini. Di sini kan sudah ada ya. Atau tunggu aja. Ya, oke. Silakan diskusi. Yang pertama kegiatanmu nanti yaitu membagi tugas. Ya, jadi tugasnya dibagi oleh ketua kelompok, di mana ketua kelompoknya yang sudah saya tentukan. Yang kelompok 1 itu Suci, kelompok 2 Salma, kelompok 3 nanti Miranda, ya kan di sini. Nah, Miranda. Oke, silakan di open mic dan membagi tugas ke teman-temannya, ke anggota kelompoknya. Salma kok belum ya? Salma kok belum pindah room ya? Masih bermasalah kah Salma? Belum, Pak. Kok belum bisa terus ya? Devi. Coba mungkin koneksimu mungkin. Sabina. Halo. Ya. Halo. Tolong ditulis di buku tulis tentang soal. Nanti kita bagi menjadi 4 soal, bagi menjadi 4 orang. Pertama, jenis transmisi pada lab sekolah adalah, tolong ditulis di buku. Yang kelompok 3 bisa yang kelompok 3 Miranda. Cek Miranda bisa dengar suara Pak Galih? Nomor 2 Devi. Bisa, Ya, Pak. silakan temannya dipimpin ya untuk membagi tugasnya. Tipe transmisi Kemudian data yang digunakan pada bisa sekolah bekerja di adalah tipe transmisi data yang digunakan. Salma masih belum bisa ya, Salma? Ya, Deb. Cek Salma, apakah Selanjutnya Elina. Soal nomor 3, media transmisi data cek Salma apakah belum bisa? yang digunakan pada lab sekolah adalah. Pak, ini kelompok 3. Yes. Kesimpulan tentang standar komunikasi data yang kalian peroleh dengan rapi, ini soalnya. Ya, yang itu. Pak, saya mau gabung pakai HP lain. Oh ya, silakan, enggak apa-apa.
Mic saya bermasalah. Nah, gimana kelompoknya Suci? Sudah membagi tugasnya? Buku ya? Sudah Pak, ini sedang didiskusikan. Pengamatan. Itu perumusan. Kelompok 3, kelompok 1 silakan di open kamera ya, biar kelihatan kegiatannya. Kameranya di open semua, nanti saya biar bisa melihat kalian sedang ngapain itu. Oh iya. Langsung gabung aja, Pak. Nah, ini Salma. Rasanya belum bisa masuk. Ya, ini tak saya share linknya lagi ya. Aku jawabannya masuk hasil pengamatan pesantren. Ya Pak. Tolong di mute semua suaranya. Astagfirullah. Sudah bisa Salma? Kelompok 1 gimana? Masih proses? Ya, oke. Kelompok 3, Miranda gimana? Iya Pak, sudah dibagi. Sudah dibagi ya. Silakan nanti mencari datanya itu di bahan ajar yang sudah saya share. Kemudian silakan dikerjakan di buku tulis masing-masing kelompok. Oke. Ini Salma masih bermasalah ya, belum bisa ya? Iya. Nah, cek Salma bisa dengar suara Pak Gale? Saya pandu dari sini Salma. Saya bagian apa sih media transmisi gitu. Ini sampai gangguan transmisi. Ini Salma, silakan gabung. Sembarang Yesa sama Wulan sambil nunggu Salma silakan dikerjakan LKPD ya. enggak keluar. Mic-mu masih mute, mic-nya dibuka, mic-nya. Open mic. Mic. Lihat saya klik linknya dulu Pak. Download aplikasi Google Meet itu loh Pak. Ya, silakan di-download dulu LKPD-nya. Tapi saya enggak mau.
Ya, kalau gitu yang bulan saja, yang bulan Tapi saja. saya nggak muat, Pak. Bulan saja. Oh, iya, Pak. Sudah sampai mana? Miranda melakukan analisa sudah apa belum? Atau kajian pustaka untuk mengumpulkan data? Iya, Pak. Sudah sampai situ ya. Kelompoknya Cici sudah juga sumpah kajian pustaka sudah sampai situ? Iya, sudah. Ya. Silahkan Iya, dikerjakan Pak. sendiri-sendiri. Iya. Ini kaki ya, Mas. Iya. Ini kelompoknya Cici kelompok 1. Ini Salma kok belum gabung ya Salma ya? Tidak bisa. Oh, enggak bisa. Bisa, Pak. Tidak bisa, Pak. Oh, bentar. Itu soalnya gitu. Kamu sudah klik linknya apa belum, Salma? Sudah, Pak, disuruh download aplikasinya itu. Tapi saya nggak muat. Oh gitu. Kamu leave dulu dari sini, baru gabung ke linknya yang kelompok 2. Saya kirim ke Japri saja ya. Halo, Ya. Salma? Ya, saya kirim ke Japri saja link kelompok 2. Kamu leave saja ya dari situ ya, dari kelompok utama ini. Oh, ya. Oke, nanti soalnya teman-temanmu nunggu di roomnya. Iya, Pak. Bentar, masih loading. Yesa sama Wulan sementara kamu ngerjakan dulu sambil nunggu Salma ya. Iya, Pak.
Kelompoknya Suci gimana? Sudah sampai pengumpulan datanya? Sudah selesai? Masih proses, Pak. Dari Oh ya, oke, dilanjut ya untuk kelompok 2. ya. Oke, sudah selesai semua kelompoknya Miranda, kelompok 3. Kelompoknya Miranda sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Bentar ya, kita tak tanyanya dulu kelompoknya Suci. Kelompoknya Suci sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, untuk kelompoknya Salma sudah selesai? Sudah, Kak. Oke, kalau sudah, nanti kelompok 1 dan 2, kelompok 1 dan 2 kembali ke grup utama ya, ke kelompok sama Miranda tadi. Ini saya share linknya dulu. Ini kalian langsung klik linknya biar kembali ke kelompok utama. Ya, silakan. Nanti hasil dari kerjaan kalian silahkan difoto untuk nanti dipresentasikan di kelompok utama. Ini kelompoknya Salma sama Yesa dan Wulan. Nah, sekarang silahkan kembali ke kelompok kelompok utama. Sudah? Sudah kembali, Cici? Saya tunggu di kelompok utama ya. Ini diklik linknya ini saja. Kamu nanti akan keluar dan masuk ke room utamanya. Itu di chat room linknya. Di chat room di sebelah kanan itu kan ada. Saya tunggu di sini. Baru 5 anak. Suci, Elisa dan Selvina dan Devi silahkan kembali ke room utama. Kita diskusi sama-sama nanti di sana. Wulan, Salma dan Yesa silahkan kembali, ini linknya. Link grup utama ya. Kita waktunya hampir habis ya soalnya. Kok belum kembali ke room utama ini anak-anak? Ada masalah? Ayo Wulan? Nah, ini link utama. Iya, ini link utamanya. Silakan diklik. Nah, silakan diklik link utamanya. Ayo, sebelum saya akhiri ya. Di kolom chat itu loh. Pak, ini link pertama atau bukan, Pak? Di kolom chat.
Kamu kok balik linknya dong? Linknya nggak bisa dibuka ya Pak? Oh link. Bentar. Kita akhiri aja kalau gitu. Nanti saya share di grup ya. Grup WA. Ya. Grup Pak. Iki piye to sing ditemu? Kita duduk gitu ya. Oke, yang lain belum gabung ya? Kita tunggu dulu. Kita tunggu yang lain ya, masih lihat chat WA mungkin. Oh, gimana tadi pengerjaannya? Miranda, sudah lancar ya? Gimana Pak? Pengerjaannya tadi gimana? Sudah lancar? Sudah selesai? Lancar Pak. Ya, oke. Nanti silahkan ditentukan siapa yang akan presentasi ya. Jadi nanti kamu foto itu, nanti kemudian di share screen untuk dipresentasikan. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya, biar gabung dulu dengan grup kelas utama. Oke, udah gabung semua. Tolong nanti yang bagian membaca, atau presentasi, nanti tolong semuanya kameranya dinyalakan ya. Oke, sudah gabung semua belum? Kok baru 11 anak ya? Harusnya kan 12 sama saya. Kurang satu, siapa yang belum? Oke, cek bisa mendengar suara saya semua, anak-anak? Bisa. Oke, kita mulai presentasinya ya. Silahkan kelompoknya Suci, kelompok 1. Silahkan difoto hasil kerjaannya, kemudian di share screen dan dibacakan. Ayo. Suci sudah masuk apa belum ya? Sudah ada ya Suci ya? Iya Pak, bentar. Iya sudah ada ya. Oke, saya tunggu. Sudah Pak, sudah. Tolong kameranya di open kamera ya, biar terlihat wajahmu. Biar kelihatan. Oke. Sudah difoto? Oke, silakan dibuka. Oke. Nah,
Agak di zoom ya, di zoom sedikit. Ya bentar Pak. Ya benar tadi. Benar yang tadi, yang mana gambar bukumu tadi. Nah. Oke, yang lain bisa lihat ya itu share screen-nya dari Suci. Bisa. Oke, silakan dibaca Suci. Bisa. Ya, silakan dibaca. Ini hasil kelompoknya Suci, kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu. Tepuk tangan meskipun tidak berjawab. Oke. Silakan Suci. Salam dulu ya. Kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang rumusan masalah di masalah pertama. Sebentar, itu Hasil pengamatan kami. HP-mu masih layar hitam. Kembalikan ke gambar tadi. Tadi ngunci tadi kayaknya. Iya Pak. Ya dibuka kuncinya. Sudah. Oh sudah. Yang lain sudah bisa melihat? Iya. Belum. Nah, belum. Masih hitam. Masih hitam. Suci tolong di geser ke gambar yang menunjukkan hasil kerjaannya. Ini. Atau diulangi, jadi berhenti presentasi kemudian presentasi lagi. Iya Pak, saya berhentikan dulu. Ya, hentikan dulu, terus presentasi lagi, diulangi lagi. Kita tunggu ya, ini sudah ini. Kalau pakai HP ya memang sedikit ribet seperti ini kalau pakai HP. Oke, silakan. Sudah muncul ya anak-anak ya. Yang lain bisa melihat? Bisa. Ya, silakan. Bisa. Suci silakan dibaca. Hasil pengamatan dari rumusan masalah pertama, yaitu jenis transmisi pada lab sekolah adalah, yang kedua, tipe transmisi data yang digunakan pada lab sekolah adalah, yang ketiga, media transmisi data yang digunakan pada lab sekolah adalah. Dari hasil pengamatan rumusan masalah 2, yang pertama, bagaimanakah proses pengiriman data pada layar OSI? Ya, oke. Jadi dari kelompok 1 ada beberapa rumusan masalah yang sudah disampaikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu anak-anak. Sekarang kita ke kelompok 2. Silakan Suci untuk mengakhiri presentasinya. Kita ganti ke kelompok 2. Silakan. Siapa yang bertugas kelompok 2? Yang bertugas kelompok 2 siapa ya? Silakan. Saya, Pak. Ya, oke, silakan. Salma. Salam ya, Bu. Presentasi dulu Salma. Oh ya. Oke, presentasi. Ya, silakan dibuka fotonya tadi. Ya, Pak, bentar. Ya, dicari dulu. Wes. Bentar, masih loading tuh HP-nya. Ya, itu diklik tuh. Nah, anak-anak sudah bisa melihat presentasi dari Salma ini? Bisa. Bisa. Oke, silakan Salma dipresentasikan. Analisis dan hasil. Pada lab komputer sekolahan menggunakan 2 jenis transmisi data, yaitu serial dan paralel. Serial pada transmisi data antar komputer atau perangkat. Paralel pada transmisi data antar perangkat komputer seperti keyboard dengan CPU.
2. Tipe channel transmisi pada lab komputer sekolahan adalah full duplex karena antar perangkat bisa berkomunikasi secara bersama-sama. 3. Media transmisi yang digunakan pada lab sekolahan ada 3, yaitu kabel UTP, kabel FO, dan antena WiFi. Oke, ada lagi? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sekarang tepuk tangan dulu buat kelompok 2, anak-anak. Rame. Oke, sekarang kita beralih ke kelompok 3 ya. Salma silakan hentikan presentasi. Kelompok 3 silakan yang bertugas untuk presentasi melakukan presentasi hasil dari kelompoknya. Siapa ya kelompok 3 yang bertugas? Miranda? Saya Pak, Miranda. Oh ya, Miranda sendiri ya. Oke, Ya. silakan. Gimana terus piye? Sudah muncul, silakan dibaca Miranda. Ya, bentar, Pak. Bingung, Pak, saya. Tadi sudah benar tadi. Yang gambar apa tadi? Ya, itu tampilkan itu saja. Ini. Ya, silakan dibaca. Anak-anak sudah bisa melihat presentasi dari Miranda kan? Sudah. Nah, sudah teman-teman sudah bisa melihat. Oke, sekarang silahkan kamu presentasikan Miranda. Hasil pengamatan perumusan. Yang kesimpulan kan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kesimpulan perumusan masalah. 1. Proses komunikasi data adalah perpindahan data dari suatu sumber atau transmitter menuju ke suatu tujuan atau receiver yang melewati suatu media penghantar dalam bentuk bit-bit. 2. Tipe channel transmisi simplex X, half duplex, full duplex. Terus? 3. Jenis transmisi serial. Bit-bit dikirimkan secara berurutan, tempat dan kecepatan pemindahan data lebih rendah, dan mode transmisi paralel. Ya. Paralel yaitu data dikirimkan sekaligus, misalnya 8 bit bersamaan, kecepatan tinggi, karakteristik media harus baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Terima kasih sudah mau mempresentasikan hasilnya. Oke, silakan ditutup Miranda. Oke, baik anak-anak. Kita sudah melakukan diskusi, kemudian pengerjaan LKPD, kemudian melakukan presentasi. Nah, sekarang di penutup ini kita akan melakukan menarik kesimpulan. Nah, kira-kira dari awal sampai akhir tadi apa saja yang kalian peroleh? Yang pertama, proses komunikasi data itu ada apa saja? Pengertiannya apa, Miranda? Tadi yang telah kamu bacakan tadi. Perpindahan data dari suatu sumber atau transmitter menuju ke suatu tujuan. Jadi perpindahan data dari satu perangkat ke perangkat lain atau dari sender kepada receiver itu disebut dengan proses komunikasi data. Kemudian jenisnya ada apa tadi, Miranda? Tolong sebutkan. Serial dan paralel. Yang ya jenisnya ada serial dan paralel atau ada 2 itu. Kemudian yang tipe transmisinya ada, tipe channel transmisi ada berapa? Tipe channel transmisi ada 3. Apa saja itu 3? Simplex, half duplex, dan full duplex. Full duplex. Oke. Jadi itu ya kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan untuk pagi hari ini sebelum kita mengakhiri seperti biasanya kita akan melakukan post test pakai kuisis seperti biasanya ya. Saya bagikan linknya, kemudian nanti kamu akan mengerjakan ya. Seperti biasanya saya bagi di chat room. Sebentar. Silakan kamu Kenapa, Mak? join ke bentar.
join ke quizzes.com. Saya setting dulu kuisnya ya. Saya bagikan kodenya. Iya, Pak. Itu sebentar, kodenya ini. Nah, kamu yang pertama join linknya ini. Setelah itu nanti masukkan kode gamenya 629730. Nah, mudah-mudah soalnya. Tidak lama nanti, sebentar saja. Saya share screen ya. Jadi kalian nanti biar bisa sambil lihat hasil dari pengerjaan kalian. Silahkan bergabung. Ada yang sudah bergabung? Dibuka Google Chrome, kemudian kamu gabung menggunakan joinmyquiz.com dan memasukkan kode gamenya. Baru siapa ini? Suci, Selvina, yang lain, Devi Puji Rahayu, Miranda, Dulce Dolit, Dima, kemudian Widya, kemudian saya mulai ya. Sudah semua apa belum? Yang lain masih bermasalah? Belum, Pak. Belum, ya cepat ya. Ya, ada Elisa, kemudian yang lain. Saya mulai ya, jadi nanti yang lain langsung gabung ya. Tetap bergabung supaya nanti punya nilai. Kalau tidak bergabung kalian tidak akan punya nilai. Oke, yang lain siap-siap, akan saya mulai. Miranda, Suci. Oke, silahkan. Oke, yuk. Miranda. Kemudian ada Susolitili, ada Dimas, ya, Lisa Nurul menyalip naik terus nomor 3. Widya nomor 1. Ayo, terus Selvina, terus Miranda. Yang lain segera menyusul ya.
Oke, sudah selesai? Sudah selesai apa belum anak-anak? Ayo jempolnya dulu, jempolnya. Open mic, open kamera. Jangan ngerjakan dulu. Ayo, larense. Jempolnya seperti biasanya. Ayo open mic, open kamera. Guyu mesti. Ayo Suci, Anissa, Miranda, buka open mic, open kameranya dulu ya. Satu, jempolnya, no jempolnya. 1, 2, 3. Alah lemes. 1, 2, 3. Masih banter. 1, 2, 3. Ayo. Silakan dilanjutkan mengerjakan ya. Biar gak tegang. Di mute. Sudah selesai semua ya. Kita lihat hasilnya. Bisa kelihatan hasilnya? Silakan dilihat. Yang tertinggi yaitu Devi Puji, kemudian Salma dan Anissa, kemudian Selvina, kemudian Salma. Maksudnya nomor 2 tadi Widya yaitu pakai namanya Dimas. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajarannya Pak Galih. Jangan lupa untuk minggu depan mempelajari materi berikutnya di rumah. Di rumah mempelajari materi berikutnya yaitu tentang aspek-aspek komunikasi data dan suara. Jadi bahasan kita minggu depan tentang materi TLC itu aspek-aspek komunikasi data dan suara. Jadi silakan dipelajari di rumah. Nanti bahan ajarnya akan saya kirimkan di Google Classroom. Terus yang berikutnya jangan lupa LKPD-nya kalau sudah selesai kemudian difoto dan dikumpulkan ke Google Classroom. Nah, diupload ya, diupload ke roomnya Classbox-nya masing-masing. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak. Ya. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran, tetap patuhi protokol kesehatan supaya kalian tetap sehat. Jadi meskipun kita sudah agak longgar, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap pakai masker, kemudian cuci tangan tiap 10 menit dan jangan mendatangi atau sering berkerumun atau bergerombol. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin berdoa untuk sebelum kita pulang. Silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih
atas perhatiannya sudah mengikuti pelajaran Pak Galih secara daring pada pagi siang hari ini. Semoga kita selalu sehat dan bisa bertemu lagi di minggu depan, baik itu luring maupun daring. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Dadah. Dadah.